Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita malam ini adalah tafsir juz amma. Kita berada di pembahasan tafsir surat Al-Asr, menjelaskan tentang bahwa setiap manusia pasti dalam kebinasaan, kecuali yang mensifati dirinya dengan 4 sifat, yaitu beriman, beramal soleh, yang ketiga berdakwah, yang keempat bersabar. Tentang sabar yang lalu sudah dibahas, ada 3. Sabar di dalam menjalankan ketaatan. Yang kedua, sabar di dalam menjauhi kemaksiatan. Dan yang ketiga, sabar dengan takdir Allah yang tidak enak atau takdir pahit. Sebelum kita lanjut, sedikit saya mengingatkan pentingnya pelajaran tafsir, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza tuliyat ayatuhu zadathum imana." Orang beriman itu kalau dibacakan ayat Allah bertambah keimanannya. Jadi ini dalam rangka untuk menambah keimanan kita. Belajar tafsir adalah pelajaran untuk menambah iman. Ini merupakan makanan hati kita. Makanan paling bergizi dari ruh dan jiwa kita adalah Al-Quran. Bahkan nilai seseorang, derajat seseorang di dunia dan di akhirat tergantung keimanannya. Maka tidak ada pelajaran yang terpenting bagi kita selain menambah keimanan kita. Karena iman itu juga bisa bertambah dan berkurang. Karena hati itu seperti badan, ada penyakit-penyakitnya, sebagaimana badan ada penyakit-penyakitnya. Maka kita terus, barang siapa yang menginginkan bertambah imannya, itu selalu memperhatikan dari pelajaran Al-Quran. Bahkan Rasulullah mengatakan, Inna lillahi ahluna fil ard. Sesungguhnya di dunia ini ada orang-orang yang dekat dengan Allah, yang disebut ahlun. Mereka itu selalu memperhatikan Al-Quran, yang disebut dengan ahli Al-Quran, membaca Al-Quran siang dan malam, dan bukan hanya membaca, tapi juga mempelajari dan mengamalkannya. Kembali ke pelajaran bahwa yang lalu telah kita bahas 3 macam sabar. Sabar di dalam menjalankan ketaatan, sabar menjauhi kemaksiatan, dan sabar terhadap takdir yang tidak enak, miskin, sakit, dan seterusnya, musibah-musibah. Kata beliau lanjutnya, fa'in kila, kalau ditanya, ayu anwa'is sobri asyakku alan nufusi. Dari 3 macam sabar itu, mana yang lebih berat, mana yang paling berat bagi jiwa? Karena sabar ini termasuk amalan hati. Mana yang paling berat? Fal jawabu, maka jawabnya hadza yakhtalifu. Tentang ini macam-macam, berbeda-beda. Fa ba'dun nasi yashukku alaihil qiyamu bitta'ah. Sebagian manusia berat baginya untuk melaksanakan ketaatan.
Wa takunu tsaqilatun alaihi jiddan. Ketaatan itu berat. Mau ke masjid berat. Menjalankan ketaatan itu berat. Wa ba'dun nas, sebagian manusia lagi bil aksi, lawannya. At-ta'atu hayyinatun alai, ketaatan itu ringan baginya. Mudah menjalankan ketaatan, gampang, ringan. Nah, lakin tarkul maksiati sokbun, tapi meninggalkan maksiat berat. Apalagi sudah kecanduan. Ya, kecanduan maksiat. Kayak orang kecanduan rokok misalnya. Kan berat itu meninggalkan. Sebagian manusia itu seperti itu, berat meninggalkan maksiat. Kecanduan minum, kecanduan bid'ah, kecanduan syirik. Yang bahasa Al-Qur'annya disebut yasrobu. Yasrobu itu kecanduan. Orang sudah kadung biasa ngelarung ya bahasa kita, ngelarung berkorban ya dengan membuat sesaji-sesaji dilempar di perempatan kalau Jumat Legi atau diantar ke punden-punden. Kalau meninggalkan ini itu berat. Kenapa berat? Itu kecanduan. Nah, seperti umatnya Nabi Musa kecanduan syirik pada anak sapi. Di surah Al-Baqarah di awal-awal Allah terangkan sifat orang musyrikin. Juga kecanduan bid'ah, banyak orang kecanduan bid'ah meninggalkannya sangat susah. Apalagi yang sudah ditunjuk jadi pemimpinnya. Nah, katanya untuk menjaga kerukunan, untuk menjaga umat. Maka kerukunan di atas kemaksiatan itu kejelekan. Kata Allah Subhanahu wa taala, Fayauma idin ba'duhum ba'da aduwan ba'duhum ba'da. Nanti pada hari kiamat satu dengan lainnya itu bermusuhan, saling menyalahkan. Nah, illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa. Al-akhillau yauma idin ba'duhum ba'da aduun ba'duhum ba'da. Orang-orang yang saling mencintai satu dengan lainnya, bersatu di atas kemaksiatan, kata Allah, nanti pada hari kiamat akan bermusuhan. Walaupun suami istri, ya, kalau di atas kemaksiatan itu nanti bermusuhan. Karena nanti kalau sudah ditiup sangkakala, itu yang namanya nasab sudah dihapus. Wala ansa balahum, ketika sangkakala sudah ditiupnya. Sebagian orang meninggalkan maksiat itu berat. Syakun, berat baginya, masyaqqatun kabiratun, sangat berat. Nah, maka caranya diboikot orang kayak gitu. Keluarganya jangan ngasih uang, nanti uangnya dipakai untuk maksiat. Karena syarat untuk dipegangi uang itu kalau orangnya Rasyid itu bisa menggunakan uang di jalan yang benar. Baik itu suami atau istri atau anak ya. Nah, wa ba'dun nas, sebagian manusia model ketiga, yashalu alaihi as-sabru ala ta'ah, mudah baginya menjalankan ketaatan. Wasabru alal maksiyah, anil maksiyah, dan sabar meninggalkan maksiat. Nah, lakinna, hanya saja la yahtamilus sabra alal masaib, tapi dia tidak sabar kalau diuji, diberi musibah. Dia ahli ibadah, bukan ahli maksiat, tapi kok kalau kena musibah keluhannya sangat tinggi. Nah, ya jizu hatta innahu qad tasilu bihi alhal ila an yartadda. Saking sumpeknya, stres, depresi, sampai
mendekati keadaan murtad. Waliyadzubillah. Kama qala ta'ala, tentu ini orang yang imannya lemah ya. Nah, sebagaimana Allah terangkan, wa minan nas, di antara manusia, man ya'budullaha ala harfin. Ada orang yang beribadah kepada Allah itu di pinggir-pinggir. Nah, gak serius, gak tidak semangat terdepan. Nah, tapi minggir-minggir. Milih sop paling belakang, nanti kalau sudah komat baru berangkat. Sopnya paling belakang, nanti pulang dulu. Itu namanya ibadahnya kepada Allah itu ala harfin. Fa'in asabahu khairun itma'anna. Kalau diberi kebaikan, dia tenang. Diam orangnya. Itma'anna bihi. Wa in asabathu fitnatun, tapi kalau diuji dengan fitnah, dengan musibah, in qalaba ala wajhihi, dia berbalik. Nah, khasirat dunya wal akhirah, maka orang itu rugi dunia dan akhirat. Dzalika huwal husranul mubin, itulah kerugian yang nyata. Al-Hajj ayat 11 menerangkan ada orang itu yang memang seperti itu. Maka nanti di akhirat juga belakang-belakang, walaupun masuk surga paling belakang. Karena memang di dunia senangnya di belakang. Makanya untuk urusan akhirat, urusan pahala itu sebenarnya tidak ada yang namanya isar. Isar itu hanya pada urusan dunia. Isar itu artinya mendahulukan yang lain. Nah, seperti sering kita dapati orang ketika mau sholat, mempersilakan kepada yang lain untuk nempati shaf pertama. Monggo, monggo, mari. Nah, dianya nanti paling belakang. Nah, itu gak benar, kesalahan. Justru kata Rasul, kalau tahu orang itu tentang keutamaan shaf pertama, dia kemudian diundi, dia akan mengikuti undian itu. Nah, karena berebut untuk menjadi orang, karena besarnya, karena paham bahwa yang terdepan itu pahalanya paling besar. Sebelah kanan imam itu lebih besar dari sebelah kirinya. Itu yang dijadikan rebutan. Tapi karena jahilnya, dia malah monggo-monggo. Dia milih belakang. Beda kalau misalnya urusan makanan, misalnya monggo-monggo ya, tidak apa-apa, itu kan bukan urusan agama. Dan kesimpulannya, na'khudhu min hadhi surah. Kita ambil pelajaran dari surat ini, surat Al-Asr ini. Annallaha subhanahu wa ta'ala akkada, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan bil qasami al-mu'akkad bi'an wal lam. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan menguatkan dengan sumpah yang menguatkan, yaitu innal insana. Inna ini huruf yang menguatkan, walam dan juga lam, yaitu lafi, di lamnya itu penguat. Innal insan, sesungguhnya seluruh manusia, lafi, pasti berada di dalam kerugian. Anna jami'a bani Adam fi husrin, bahwa seluruh bani Adam, keturunan Nabi Adam, dalam ancaman kebinasaan. Wal husru muhitun bihim, kerugian itu, kebinasaan itu meliputi mereka. Min kulli janibin, dari segala sisi. Illa man ittasafa bihadhihi sifatil arba'ah, kecuali orang-orang yang mensifati dirinya dengan 4 sifat ini. Nah, yang pertama al-iman. Yang pertama orangnya beriman. Nah, maka orang itu muslimin,
Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun, ya. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik. Para ulama salaf mengatakan, innallaha ja'ala quwwatal mu'min bil iman. Sesungguhnya Allah menjadikan kekuatan orang mukmin, orang Islam itu dengan iman. Maka hakikat kekuatan bagi seseorang muslim adalah keimanannya. Apalagi zaman sekarang kita banyak mendapati secara mungkin kalau diadu pancu, okol, ya pancu namanya. Pancu ya. Adu pancu dengan Pak Glenter yang usia 70 sama Pak Ence umur 50 misalnya, kalah Pak Glenter. Banyak ya. Orangnya sudah mungkruk-mungkruk, sudah pakai tongkat, tapi bisa mendapati soft pertama setiap sholat. Sementara yang jiwa-jiwa muda, yang badannya kuat-kuat, yang orangnya masih muda-muda, kuat badannya, dari sisi fisiknya kuat. Fisiknya yang tua-tua jauh kalah. Kalau lari gitu nggak ada apa-apanya. Yang tua mungkin geluduk-geluduk kayak. Nah, tapi yang dalam masalah iman, dalam masalah ibadah, yang muda buka selimut yang tipis saja nggak kuat. Ya, buka selimutnya yang tipis itu nggak mampu. Sementara bapaknya, mbahnya sudah jalan ke masjid. Nah, itu menunjuk yang mendorong itu apa? Iman. Nah, makanya kata Rasul, orang mukmin itu lebih kuat. Nah, maka kita harus senantiasa memperbaharui. Jadidu imanakum, karena iman itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti pakaian, lusuh bisa lusuh. Maka harus kita perbaiki. Nah, kita minta kepada Allah agar Allah senantiasa memperbaiki iman dengan kita menjalani sebab-sebabnya, yaitu mempelajari agama Allah, menjalankan ketaatan. Sifat yang kedua, agar terlepas dari kerugian, kebinasaan, wal amalus saleh, amal saleh. Yang ketiga, watawasi bilhaq, saling menasihati dalam kebenaran, watawasi bisabri. Yang keempat, saling menasihati dalam kesabaran. Qala al-imamu asy-Syafi'i rahimahullah, berkata al-imam asy-Syafi'i rahimahullah, laulam yanzilillahu ala ibadihi, kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan kepada manusia hujjatan, surat, illa hadhihi surata, kecuali surat ini, lakafathum, maka surat ini sudah cukup, ya. Nah, cukup bagi manusia, yakni kafathum mau'idatan wa hasan. Maksudnya sudah cukup untuk memberi nasihat kepada manusia. Jadi surat ini isinya nasihat. Dan memang manusia itu butuh nasihat. Dan perlu dinasihati manusia. Karena manusia itu mudah lemah dan mudah berubah tergantung kondisi jiwanya, kondisi hatinya. Sementara hati itu, kata Rasul SAW, seperti bulu yang ada di padang pasir. Kena angin terkecil itu sudah berubah. Itu kalau bulu berubah. Kalau hati yang menyebabkan berubah itu apa? Anginnya itu apa? Nafsu, dua itu. Penyakit hati kan dua. Apa itu? Syahwat dan subuhat. Sekarang kalau orang saking sibuknya bikin lontong, dengar adzan nggak hirau misalnya. Nah,
atau lagi bungkus lontong belum selesai, sudah harus ditinggal ke masjid. Nah, itu nanti kalau tahu memenuhi panggilannya, ikut itu lontongnya ke masjid, ya. Aduh tadi nanti belum bersalam wirid belum selesai, belum sempurna, sudah bangun. Nah, kalau di lontong atau dan lain sebagainya syahwat. Kalau itu sih mending. Tapi kan yang kebanyakannya orang sampai tidak menjalankan sholat gara-gara syahwat. Syahwat itu seperti cinta dunia, itu syahwat. Cinta mainan, game, sampai lupa pada panggilan Allah, nggak dengar. Nah, padahal itu panggilannya hayya 'alal falah. Apa artinya? Ayo menuju kebahagiaan, kesuksesan. Jadi tidak mau. Itu Allah yang manggil padahal. Nah, hayya 'ala sholat. Caranya supaya falah, supaya bahagia, sholat. Nah. Yakni kata Al-Imam Syafi'i sudah mencukupi surat ini, Al-Asri ini, sebagai nasihat, sebagai peringatan, wahasan, dan sebagai dorongan. Diingatkan bahwa kalian itu penghuni neraka, calon penghuni neraka kalian. Semuanya. Wahasan dan mendorong dari itu, ayo bangkit, sadar, bangun, jangan tidur. Nah, karena manusia sebelum dipanggil seperti itu, tidur kondisinya. Tidak sadar bahwa dia sedang berjalan menuju Allah, yang setiap nafasnya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Wahasan dan surat ini mendorong, mengajak alat tamassuki bil iman, agar setiap kita itu berpegang kepada iman, meningkatkan iman. Wal amalus saleh, beramal saleh, wad dakwah ilallah, berdakwah kepada Allah dengan harta dan jiwanya, badannya. Nah, wasabri, dan mengajak kepada kesabaran untuk di dalam melakukan meningkatkan iman, beramal saleh, berdakwah, butuh yang namanya sabar. Walaysa muraduhu anna hadhihi surata, Imam Syafi'i tidak bermaksud menjelaskan dari surat ini kafiyatun lil khalqi. Tidak bermaksud bahwa surat ini mencukupi makhluk fi jami'i syariah, untuk seluruh syariat. Jadi di surat ini tidak menjelaskan cara sholat, zakat, haji, dan seterusnya. Tapi di dalam yang cukup tadi, di dalam apa? Mendorong, mengingatkan, memberi peringatan, hati-hati kalian. Nah, lakin kafathu mau'idatun, hanya saja surat ini cukup untuk memberi peringatan. Fakullu insanin, maka setiap manusia, akilun atau akilin, setiap manusia yang berakal, ya'rifu, dia tahu, annahu fi husrin, bahwa dia dalam kerugian, illa idza ittasafa bihi bihadhihi sifatil arba'ah, kecuali kalau orang itu mensifati dirinya dengan 4 sifat ini. Fa innahu safa yuhawalu biqadri ma yastati'u an yattasifa bihadhihi sifatil arba'ah. Nah, maka hendaknya setiap kita mengupayakan sesuai dengan kemampuan agar mengupayakan dirinya memiliki 4 sifat ini. Wa ila tahlisi nafsihi, dan agar setiap kita itu berupaya untuk membersihkan jiwanya. Nah, di hati itu, badan itu punya penyakit, sementara hati itu juga banyak berpenyakit. Nah, maka kebanyakan manusia yang paling diperhatikan kalau
badannya berpenyakit itu sudah panik, ya segera lari ke dokter, segera cari obat, siap dikorbankan seluruh badannya, seluruh hartanya untuk beli obatnya. Tapi dia enjoy atau santui apa bahasanya. Kalau hatinya yang sakit, di antara penyakit hati itu ada dua, ada yang bisa dirasa, yang terasa, ada yang nggak terasa. Yang nggak terasa itu kebodohan, jahil. Kebodohan itu penyakit. Kata Rasulullah SAW, fa inna shifa'ul ai as-su'al. Sesungguhnya obatnya orang bodoh itu bertanya atau belajar. Nah, jadi kita ngaji, belajar agama itu untuk menghilangkan apa? Penyakit atau mengobati jiwa. Nah, coba lihat kenapa orang itu susah untuk ngaji, untuk belajar agama Allah. Karena penyakitnya sudah parah, sementara dia tidak merasa kalau dia berpenyakit. Nah, padahal yang dia butuhkan adalah beda dengan orang yang hatinya sehat. Tanda orang yang hatinya sehat, banyak ya, hatinya sehat atau salim. Dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim ada 6 tanda orang yang hatinya sehat. Yang pertama selalu zikrullah, selalu ingat kepada Allah. Yang kedua dia sedih, susah, gelisah kalau terluput dari wirid-wirid. Misalnya dia biasanya setiap awal subuh di rumah itu buka Al-Quran. Baca Al-Quran mungkin 5 menit, 10 menit. Atau kapan saja. Dan doa zikir-zikir dia kok terluput karena mungkin lupa atau apa, sibuk apa, dia sedih. Atau ketinggalan sholat jamaah misalnya. Sedih, susah. Kalau tenang-tenang saja ya, oh ini hatinya yang masih bermasalah. Nah, yang ketiga, dia orangnya pelit dengan waktunya. Maksudnya setiap nafasnya, kan setiap nafas itu mesti ada tanggung jawabnya, karena setiap nafas itu nikmat dari Allah yang akan ditanya oleh Allah. Ditanya itu maksudnya setiap nafas itu yang dimaukan oleh Allah bernilai ibadah, bernilai amal soleh, bernilai kebaikan, bernilai pahala. Kata Imam Ibnul Qayyim, kalau orang itu bernafas satu nafas saja, tidak dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, maka itu husrin. Apa tadi husrin? Ini innal insana lafi husrin. Nah, itu setiap nafas. Sehingga kata Imam Ahmad rahimahullah, manusia itu butuh pada ilmu itu melebihi butuhnya pada makan dan minum. Karena kalau makan dan minum manusia butuh paling 2-3 kali sehari. Tapi kalau ilmu itu dibutuhkan manusia setiap nafas, karena setiap nafas ada tanggung jawabnya. Dan kita ini kumpulan nafas-nafas. Nah, yang setiap bernafas itu sebenarnya berkurang dari kumpulan nafas itu. Atau kalau mau dibilang juga para ulama mengistilahkan nafas itu benih yang kita pakai, kita tanam benih itu. Nanti kita akan memanen ketika menghadap Allah. Tinggal yang ditanam itu benihnya bagaimana? Apa yang ditanam? Nah, artinya apa isi nafasnya? Kalau isinya dan itu juga isinya kejelekan, walaupun secara zahir itu kebaikan, misalnya nafas saya untuk baca Al-Quran. Tapi belum tentu kalau dia baca Al-Qurannya tidak ikhlas kepada Allah, niatnya salah, itu juga bukan kebaikan. Apalagi pakai untuk maksiat. Walau maksiat, walaupun niatnya baik, itu tidak ada gunanya. Yang baik sekarang yang kita bahas ya.
Orang baca Al-Quran atau sholat wajib, tapi niatnya tidak ikhlas, bukan karena Allah, ya tidak ada nilainya. Nah, nas'alullaha al-ayyaj'alana minar rabihin al-muwaffiqin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang diberi taufik. Innahu ala kulli syai'in qadir, sungguhnya Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Tadi tanda qalbun salim ada 6. Yang pertama, selalu ingat kepada Allah. Yang kedua, sedih ketika terluput dari kebiasaan amal baiknya sehari-hari. Terutama wirid-wirid, doa-doa sebelum makan, doa setelah makan, zikir pagi, zikir sore. Jadi habis sholat subuh Rasulullah bangunnya setelah zuruk ya, atau azrok. Zuruk itu setelah matahari meninggi setinggi tombak ya. Kalau sekarang itu mungkin 6:30 lah, karena terbitnya matahari jam 6, ditunggu agak tinggi sedikit. Baru Rasulullah sholat 2 rakaat, yang itu lebih besar pahalanya sama dengan umroh. Nah, sholat apa namanya? Zuruk atau azrok. Nah, dari sholat subuh ke waktu itu Rasulullah zikir, banyak zikir. Nah, itu sedih ketika ditinggal. Yang ketiga, pelit dengan waktunya. Tidak ingin waktu-waktunya, nafasnya tadi berlalu tanpa nilai kebaikan. Yang keempat, cita-citanya, pikirannya cuma satu, yaitu ingin menjadi hamba yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan yang kelima, ta'zimus shalah, orangnya perhatian dengan sholat. Jadi tidak lemot, tidak lambat, terutama selalu mendapati takbiratul ihram. Para ulama-ulama dulu ditulis, saya tidak pernah lihat punggung jamaah sholat selama 40 tahun. Tidak lihat punggung itu bagaimana maksudnya? Dia sudah di saf pertama, sudah di datang pertama, sehingga nggak lihat punggungnya orang. Nah, dan itu juga taufik dari Allah Azza wa Jalla, karena kondisi badan orang kuat dan lemahnya tergantung kondisi hatinya. Sementara hati itu berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Terserah Allah apakah hatinya ini mau dijadikan hati yang istiqomah atau hati yang zai. Zai itu lawannya istiqomah, jelek. Nah, hati yang istiqomah, kata Rasulullah SAW, la yastaqimu imanu abdin, tidak akan lurus. Mustaqim itu lurus ya. Tidak akan lurus amalan seorang hamba. Amalan kebaikan hamba itu tidak akan lurus hatta yastaqima qalbuhu, sampai hatinya lurus. Wala yastaqima qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Tidak akan lurus hati seorang sampai lurus lisannya. Yang dimaksud hati istiqomah itu diterangkan oleh para ulama, apabila di hatinya itu dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah. Untuk memunculkan kecintaan pada Allah ini juga bukan perkara ringan. Nah, yang kedua, hati yang lurus itu hati yang tadi isinya cinta kepada Allah. Yang kedua, cinta menjalankan ketaatan. Maka sebisanya dalam kita mengatur waktu, memanage waktu 24 jam itu isinya kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan. Dan itu bisa. Walaupun sekarang capek sekali tidur. Kenapa tidur? Untuk mengumpulkan tenaga supaya nanti bisa melanjutkan kebaikan-kebaikan berikutnya. Maka tidurnya itu pun apa? Kebaikan. Lapar ini mulai lemes, lapar. Maka dia makan. Maka makannya pun itu kebaikan. Kenapa makan?
dalam rangka supaya saya kuat menjalankan ketaatan. Beda dengan makan yang tidak ada niat seperti itu, makan cuma karena nafsu. Nah, makan hanya nafsu. Dan yang ketiga, hatinya dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah. Ada tadi cinta kepada Allah, cinta menjalankan ketaatan, dan takut kepada Allah. Sehingga hatinya apa? Lurus. Atau disebut istiqomah atau mustaqim. Nah, wallahu a'lamu bishawab. Ini pelajaran kita malam ini selesai. Surat apa ini? Wal asri. Nah, mudah-mudahan menambah iman kita, menambah derajat kita, serta semangat di dalam menambah iman, menambah amal soleh, semangat di dalam berdakwah, dan butuh kesabaran. Dan sabar ini pun karunia dari Allah. Dan ini kata Rasul SAW, tidak ada pemberian yang terbaik dan paling luas kecuali kesabaran. Waman yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang melatih dirinya untuk bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengaruniakan kesabaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan taufik dan hidayahnya kepada kita. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.